Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, ridho dan rahmat dari Allah. Dan karenanya itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimahullah, kita meneruskan kitab Maraqil Ubudiyah, tingkat-tingkat keibadahan seseorang, yang syarah dari Bidayatul Bidayah dari Imam Ghazali oleh Imam Nawawi Al-Bantani. 3 cara orang menuntut ilmu, yang 2 sudah kita bahas. Yang pertama, niat ditujukan hanya untuk Allah. Yang kedua, boleh berdoa menuntut ilmu untuk mendapatkan dunianya dan juga lebih-lebih akhirat bersamaan. Nah, sekarang yang ketiga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyyi ma bi ulumiyya fi darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalis, dan yang ketiga adalah wa rajulun thalathun istighfadha alaihi syaitanu fattakhadhu ilmahu dari'atan ila takatsuri bil mali wat tafakhuri wa bil jahid ta'zuzin. Yang ketiga, orang menuntut ilmu istahwada, dia selalu dikuasai niatnya, hatinya gembrubuk, ya, menggebu-gebu. Dan dia mengapa menggebu-gebu itu urusan dunia, tiada lain adalah alaihi as-syaitanu fattakhadha ilmahu dari'atun. Dirinya dikuasai oleh setan, maka ia menjadi ilmunya itu sebagai media yang bersahabat dengan setan. Untuk apa? Ilat takatsur, ilmunya itu untuk bermegah-megahan. Ayil mutakatsir, yaitu untuk memperbanyak harta. Saya belajar biar kaya, saya ngaji biar kaya, saya dakwah biar kaya. Kalau ngundang saya minimal 100 juta, 50 juta, 40 juta, dan sebagainya. Nah, orang seperti ini yang menuntut ilmu, menyebarkan ilmu karena uang, itu tiada lain adalah ilat takatsur bil mali, memperbanyak harta, wat tafakhur, menyombongkan diri, ail mubahah, artinya dia membanggakan saya ahli ini, saya ahli itu, ya, dan merasa luar biasa. Kemudian dia merendahkan orang lain, ya, bil jahi wa ta'azuhi, dengan kedudukan dan kehormatan. Ayil daruratul quwah, yakni dengan ilmu ia menjadi pemimpin yang kuat. Nah, kalau tujuannya harta, benda, kekuatan, kekuasaan, fahuwa ilmu syaitan, maka orang seperti ini ilmunya adalah ilmu syaitan. Ya, bikasratil adba, dengan merasa paling banyak pengikutnya, yaitu, oh kalau saya ngaji 10.000, wah, dibangga-banggakan kemana-mana, katakan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak sekalian,
wa yadkhulu bi'ilmi kulli madkhalan, maka ilmu itu akan masuk dengan ilmunya itu setiap tempat. Ay mukar yumakkiru bi'ilmi makron katsiro, yakni yang membawa dengan ilmunya itu dengan tipu daya yang banyak. Setiap tempat ukurannya uang, ngaji duit, mimpin doa saja minta uang, kan masih banyak ya. Nanti dikasih ya, bisyarah untuk yang mimpin doa sekian lah. Jangan ditujukan untuk itu. Doa ya doa, dakwah ya dakwah, ngaji ya ngaji. Jangan diniatkan untuk mencari urusan jah, ya takatsur, bilmal, tafakhur. Jangan karena kedudukan, karena uang, karena harta, bermegah-megahan. Jangan. Karena ini tidak sejalan dengan apa? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, sampai ngaji dengan bohong belaka. Ya, itu enggak boleh. Itu surat An-Nahl ayat 94. Artinya berdakwah dengan makrun wa khadi'atan, berdakwah dengan tipu daya, tipu muslihat, itu tidak boleh. Nah, roja'a ayyakbiyah minat dunya wa tarahu, dia mengapa berdakwah seperti itu, semua diukur dengan uang. Dia lain adalah dengan harapan ia akan dapat memenuhi dari duniawinya dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ayya hajatuhu, yaitu kehidupan sehari-harinya. Akhirnya bermegah-megahan, uangnya banyak, mobilnya bagus. Itu diperoleh dengan jual ilmu, tidak boleh. Ya, kalau dia kerja keras, punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatunya, alhamdulillah, itu karunia Allah, min fadlillah. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah Allah. Tapi kalau diniatkan itu semua karena ilmunya, itu yang disebut dengan ilmu syaitan, ilmu yang bercengkrama dengan syaitan itu. Ya. Wawa, dan orang seperti ini, ya, orang yang ketiga ini, ma'adzalika yadmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin. Ya. Maka orang ketiga ini ayyir rajulu tsalits ma'adzalik, artinya ilmu-ilmu yang ditujukan untuk tadi, yang bertujuan untuk jah, takasur, mal tadi, apa? Yung siru fin nafsihi, yang menyembunyikan di dalam dirinya itu, ay qalbi, artinya di dalam hatinya, sirtu itu, annahu indahu bimakanatin, bahwa dirinya di sisi Allah memiliki suatu kedudukan, alias bohong. Dia merasa ahli, tokoh, ilmuwan, dai nomor 1 di Indonesia, jamaahnya banyak. Tapi kalau bermegah-megahan, ya, itu berarti dia menyembuhkan di dalam dirinya itu sok punya kedudukan di mata Allah, padahal dia tidak. Karena dia niatnya adalah mencari uang. Ini oleh Imam Nawawi disarai bitta'il marbutoh kama qalahu Syekhuna Yusuf Ansam Balawiniyun. Kalimat makanatin taknya marbutoh sebagai mana dikatakan hal itu oleh guru kami. Artinya adalah kalimat maknatin adalah masdar, asal kata dari kalimat makuna dengan dhammah qaf, demikian disebutkan dalam kitab Al-Misbah. Sedangkan dari Syekh Imam Al-Jawari telah menuturkan dalam fasal Al-Qaf bahwa al-maknah dengan makna kedudukan
yaitu kata kana, dan di dalam fasal al-mim dengan makna istiqomah, yaitu kata dari makuna. Ini beliau syarahin seperti itu. Jadi Bapak sekalian, orang yang punya merasa di sisi Allah tadi karena dipuji-puji orang banyak, tapi di balik itu adalah karena uang, ya, mereka mengira li ittisamihi, karena simbolnya banyak tamu, simbolnya banyak jamaah, ya, maka dengan demikian itu mengatakan bisimatil ulama, wah ini simbolnya ulama, banyak yang minta salaman, ya, minta doa, tapi dalam hatinya minta uang. Nah itu berarti udah nggak benar. Litihadi simahu ayu alamata li nafsih, ya, ini menjadikan dirinya sebagai simbol dari seorang ulama. Ayibi alamatihim, itu tanda-tandanya. Watarosumihi birusumihim fizziyin wal mantikin. Mengapa dia mengatakan ahli ilmu? Karena sifatnya dia seperti ulama, ya. Kemudian dia cara faziyin, cara berpakaiannya, penampilan, ya, udeng-udengnya, sorbannya banyak, ada yang di kepala, ada yang di pundak, ada yang di tangan, biasanya kan gitu kan, ya, pakaiannya sampai bawah, pakai gamis yang megah, itu seorang ulama seakan-akan, padahal dia tidak, ya. Wal mantiku, dan dia cara berucapnya, waduh, insya Allah, subhanallah, bagus, mari kita doa. Banyak orang seperti itu tertipu dengan penampilan, pulangnya minta duit. Astagfirullahaladzim, banyak. Nah, orang seperti ini bukan ilmu, bukan ulama. Dia tidak yakhshallah, orang ini tidak takut pada Allah, tetapi takutnya tidak punya duit. Nah, karena itu hati-hati Bapak sekalian. Kalau nyari guru, nyarilah yang tidak kami duiten. Kami duiten tahu ya, ini bahasa Jawa, bahasa Tulungagung. Kami duiten itu serba sedikit-sedikit uang. Jangan. Al-mantik merupakan masdar dari kata berhubungan mim, jadi artinya dia itu adalah cara berucapnya, manteknya bagus. Nah, ma'a ta'kalubihi ala dunya dhahiran wa batinan. Dan orang seperti ini disertai kerakusan terhadap dunia lahir batin, ya. Maka fahada, orang seperti ini, ayir rajul tsalits, artinya orang yang mencari ilmu, berhubungan dengan ilmu yang ketiga ini adalah minal halikina wa minal hamkuwiyun. Orang seperti ini adalah orang yang betul-betul akan binasa, dan orang seperti ini adalah orang yang dungu di hadapan Allah. Humkun, sudah benar mau masuk pintu-pintunya, pintu akhirat, tapi dia yang diketok pintu bukan pintu akhirat, tapi pintu dunia. Padahal ad-dunya rasul khoti'ah, dunia ini adalah segala dari sumber masalah. Itu Bapak sekalian, ya. Saya bacakan ini dari Syekh Nawawi tentang harakat di ilmu nahwunya. Kalimat al-hamki dengan dibaca fathah, dapat sukun, dibaca huruf mimnya, dan dengan dibaca pendek merupakan kalimat jamak, dan ahmak dan hamid dengan dibaca kasrah huruf mimnya, ya. Kedua kalimat itu, Ahmad dan Hamid, adalah untuk kalimat mudzakkar, sedangkan hamko dengan dibaca panjang untuk kalimat muannas, sebagai makna disebutkan di dalam kitab As-Sobah. Dan maka al-hamak dengan dibaca hurufnya tadi mim, atau dibaca dhammahnya lalu disukunkan mimnya itu alham, ya,
sebagai masdar adalah kurang akal dan rusak akalnya. Humkun kan, dia adalah orang yang nggak benar itu. Ya, orang humkun itu segelas tidak penuh, setengah sendok. Artinya ada yang kurang karena urusan dunia. Dengan kalimat madhinya, kalimat masa lampaunya adalah hamid dengan dibaca kasroh huruf mimnya atau dibaca domahnya mimnya, hamuk, dan masdarnya yang didomahkan yaitu hamakotun. Artinya orang ini adalah orang yang sangat humkun, orang yang dungu, orang yang bahasa Jawanya itu kumprung, tidak ada artinya. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, jangan menjual ilmu. Yang ngajar seperti panjenengan saya, ojo karena duit ngajar. Ya tugasnya ngajar, Allah merintahkan ngajar. Urusan ada bulanan, syahriyahnya, ada sesuatu, yaitu diterima, tapi bukan itu tujuannya. Bapak sekalian, ini yang majelis-majelis taklim juga gitu ya. Yang punya majelis taklim, mohon kiranya bukan karena uang yang dicari, tapi karena dakwah bil qalbi ya. Dan orang seperti ini wal maghrurin, orang yang tertipu, ya ini orang yang terpadaya dengan lisyaiton, karena setan. Idza raja'u munqati'un an taubatihi, ketika terputus harapan dari taubatnya, ayli ain taubata la turja li fawti qasdi 'alaiha, yaitu taubatnya tidak dapat diharapkan karena keterpautan dirinya dengan urusan dunia tadi sehingga lupa taubat. Kalau orang makan karena niatnya ya uang, itu bisa jadi orang itu melupakan taubat. Padahal insya Allah orang yang sudah suluk biasanya setiap malam kita sholat taubat. Ini disarai oleh Syekh Nawawi, kalimat al-munqata' dengan dibaca fathah huruf toknya, yaitu sebagai isim makna atau nama makna. Ada al-munqati' dengan dibaca kasrah huruf toknya adalah sebagai isim ain, artinya nama benda. Mengapa mereka itu kumprung? Lidzannihi anna minal muhsinin, karena sesungguhnya dia merasa orang baik. Oh, dipuji, ilmunya banyak. Tapi setiap orang datang dimintai duit. Naudzubillah, jangan. Jadi kalau ada seorang tokoh ulama, tanda petik ya, kiai kok selalu minta duit, nah itu berarti menjual ilmunya. Dan doa seperti ini adalah orang menganggap orang baik. Wahwa, padahal orang itu ayyirrajul talid ghafilun an qoulihi ta'ala, dia sesungguhnya orang yang ghaflah, orang yang lupa, orang yang jauh, orang yang kosong dari Allah, karena dirinya hanya urusan dunya, urusan uang, urusan bisyarah. Sing digoleki aja bisyarah, sing digoleki itu basyirah. Yang dicari adalah mata batinnya, mata hatinya, basyirahnya. Jangan golek bisyarah. Nah ini sedikit-sedikit bisyarah ya. Nanti amplopku tebel atau tipis. Aduh repot. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Kamu mengajak, kamu tidak mengerjakan. Jangan uang ya. Dirinya jaluk duit ya. Surat As-Saff ayat 2. Dan orang seperti ini adalah ya mimman qala fihim au fi haqqihim, dan orang ini termasuk orang yang seperti disabdakan Nabi, beliau bersabda, anna min khairid dajjali akhwafu alaikum minat dajjal, saya berharap
saya terhadap selain Dajjal lebih takut atas diri kalian dibandingkan Dajjal. Ya, Dajjal jelas musuh. Tapi kalau orang kami duit dan ngaji serba duit, kan tidak ketok kalau ini musuh. Nggak kelihatan. Makanya itu yang ditakutkan Rasulullah itu ditakutkan Rasulullah itu orang seperti ini. Dodol agomo, dodol ilmu. Ya. Dan ada disabdakan juga ghairud dajjali akhwafuni alaikum, selain Dajjal telah saya takutkan atas diri kalian. Ya. Akhwafu makhufati alaikum, dan saya lebih khawatir hal yang saya takutkan atas diri kalian karena masalah-masalah ilmu tadi yang tidak ditujukan untuk Allah tapi hanya urusan dunia. Kalimat akhwafu adalah khobar kalimat ghair, dan kalimat akhwafu termasuk af'al tafdhil, artinya kalimat yang menunjukkan pengertian lebih unggul, dan sesungguhnya dimasukkan huruf nun pada akhwafu ini karena kalimat itu fi'il ta'ajub, kalimat yang menunjukkan pengertian kekaguman. Jadi saking takutnya lihat orang-orang seperti itu, Rasulullah sampai bersabda, orang yang menjual agama. Kalau ditanya oleh sahabatnya, mahwa wa mahwa, siapa itu orang-orang yang ditakutkan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, faqala ulama usu, ini adalah ulama yang buruk, ulama yang menjual agamanya, menjual ilmunya, ditukar dengan amplop, ditukar dengan uang. Jadi ini humkun, sudah masuk surga, sudah mau masuk surga, di pintu surga, tapi karena ada uang tadi lupa, sehingga yang diketuk bukan pintu surga tapi pintu dunia. Nah, ulama su oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa kullu munafikin kathiril ilmul lisan jahilin qalbi wal amal, yaitu adalah orang munafik yang banyak ilmu lisannya tapi bodoh hati dan ilmu amalnya. Karena itu ilmu penting, adab lebih penting. Karena itu thariqah amali batinnya, as-syari'atu wa huwa amal badaniyah. Jadi kalau orang hanya syariat, ilmunya badani, badan, fisik, tidak ada dzauq, tidak ada rasa dalam beribadah. Tapi kalau orang sudah berthariqah, ilmunya adalah ilmu batini qalbi. Ya, artinya orang itu harus ilmu batin, berthariqah. Biar apa? Biar ada rasa di dalam beribadah. Nah, tapi kalau hanya lisannya bagus, ya qalbunya kosong, maka dia adalah bisa jadi alim tapi orang yang tidak baik. Ittakhadal ilmu hirfatan yatakallalu. Ya, ia menjadikan ilmu sebagai mata pencaharian. Yatakallu biha, karena dia mencari makan dari ilmunya. Wa babhatan yata'azzaju biha, dan dia bermegah-megahan karena ilmunya itu. Yad'un nasa ilallah, ia mengajak kepada manusia untuk menuju Allah. Wa yafiru wa minhu, namun ia lari dari Allah. Ngomongin tok sak jos ternyata enggak ngelakoni. Pokoknya Bapak sekalian, kalau enggak berthariqah itu artinya mesti ngerambian. Thariqah lah, dari situlah hati kita menjadi tasawufil qalbi, bertasawuf, tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alaihi alimil lisan. Inna akhafa ma akhafu ala ummatil a'immatul mudhillun. Ini beberapa hadis menyebutkan itu. Sesungguhnya saya sangat khawatir terhadap sesuatu yang paling saya khawatirkan dari umat saya. Ya apa? Kullu munafikin alim, adalah setiap munafik yang pandai lisannya, ya. Alimil lisan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab. Juga di sisi lain ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan Sayyidina Abu Darda. Jadi dengan demikian artinya apa? Ay inna min akhwafi syai'in akhafuhu ala ummati dzalik. Maksudnya sesungguhnya hal yang paling saya takutkan, yang saya takutkan atas umat saya adalah hal tadi. Ulama ulama yang mencari karena uang, ulama yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu karena jah, kedudukan, watakatsur, dan megah-megahan. Nah, ini wahada, artinya hadis ini bayanul hadis, penjelasan dari hadis ini, li'anna idlalu, ya, karena sesungguhnya Dajjal akhirnya adalah penyesatan, ya. Fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin, maka hal itu tidak samar dan tidak dari siapapun bagi orang yang beriman. Jadi dengan demikian, satu kalimat lagi, ya, wa mithla hadzal alim, dan seperti orang alim meskipun memalingkan urusan dunia, wa in sarafana an dunya ay an hubbiha, artinya dia mencintai dunia dengan lisan dan ucapan, fahuwa ta'illahum ilaiha, padahal ia sebagai mengajak kepadanya, ay ila hubbi bi amalihi wa ahlihi, dengan berbagai perbuatan dan segala kondisi dirinya. Ini berarti orang yang munafik kan, ngajak urusan dunia tapi tidak dijalankan. Nah, dan lisanul hal diterangkan, ya, antaku minnal lisanil maqal, bahwa ucapan lisan itu lebih terang, yaitu lebih sebagai suatu petunjuk sesuatu yang kehendaki, dan di bagian naskah disebutkan adalah lebih fasih dan lebih jelas dibandingkan lisanul maqal, ucapan yang terucap pada segera ucapan. Itu Bapak sekalian, ya. Maka dengan demikian inilah yang harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian kan seperti saya kan, banyak berkecimpung di urusan ilmu. Ada yang ngajar, ada yang dosen, ada yang punya majelis taklim, ada yang ngaji. Bismillah, ayo, ini amal jariah kata. Karena inilah yang akan menjadi ilmu jariah. Ini adalah ilmu yanfa, ilmu yang bermanfaat. Dan ini menjadi bagian dari bekal kita nanti di yaumil akhir. Demikian, terima kasih. Akhir kalam. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.